Dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah, istri dari Fir'aun. Di video kali ini, kami akan menceritakan kisah tentang Aisyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun. Mari kita simak kisahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Roda Dakwah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Di pembahasan video kali ini, kami akan membahas tentang sosok wanita yang menjadi simbol kesabaran, ketabahan, dan kepatuhan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wanita yang sangat mulia di sisi Allah, dan bahkan namanya ini ada di dalam hadis Nabi SAW yang berasal dari hadis yang sahih. Teman-temanku seiman, Asiyah merupakan seorang wanita yang secara diam-diam beriman kepada syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Asiyah ini pula menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, karena di waktu itu Fir'aun ini mengaku Tuhan yang wajib disembah oleh semua orang. Fir'aun, suaminya ini memang terkenal sangat kejam dan akan melakukan apapun untuk seseorang yang tak mau menyembahnya. Pantas saja kalau Asiyah ini menyembunyikan keimanannya, karena dikhawatirkan apabila suaminya ini tahu, maka nyawanya akan terancam. Sama seperti kisahnya Masyitoh, yaitu tukang sisirnya putri Fir'aun. Masyitoh ini teman-teman menyembunyikan keimanannya di hadapan Fir'aun, hingga pada akhirnya setelah ia ketahuan, Masyitoh ini digoreng hidup-hidup bersama semua anaknya. Asiyah pun sama. Ia beriman kepada Allah dan tidak memberitahu hal tersebut kepada suaminya. Tatkala ketika ada peristiwa pembunuhan Masyitoh dan anak-anaknya oleh Fir'aun, di saat itulah Asiyah mulai menunjukkan keimanannya. Asiyah ini tidak tahan lagi dengan perbuatan biadab suaminya ini, yang tega menggoreng hidup-hidup Masyitoh dan semua anak-anaknya. Maka mengetahui hal ini, Asiyah pun marah besar kepada suaminya Fir'aun. Lantas Asiyah mendatangi Fir'aun dan berkata, apa kata dia? Celakalah kau wahai suamiku, alangkah beraninya engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari perkataan Asiyah ini, Fir'aun kaget mendengar istrinya menyebut nama Allah, persis seperti yang dikatakan oleh Masyitoh. Maka Fir'aun pun marah. Kemudian ia meminta kepada Asiyah untuk menarik kata-katanya kembali. Tapi Asiyah tidak mau. Dan Asiyah berkata, kalaupun aku harus kufur kepada Allah, aku tidak mau. Akhirnya Fir'aun pun semakin marah mendengar perkataan ini. Maka diusirlah Asiyah dari hadapan Fir'aun. Kemudian keesokan harinya, Fir'aun mengumpulkan seluruh pejabat-pejabat Mesir, dan ia menanyakan kepada pejabat-pejabat tersebut, bagaimana pendapat kalian tentang Asiyah binti Muzahim? Dan mereka kompak dengan puji-pujian. Intinya, Asiyah ini terkenal adalah orang wanita yang baik. Kemudian Fir'aun berkata lagi kepada pejabat tersebut, tapi ingat, kalian boleh memuji dia, dan ketahuilah dia telah menyembah Tuhan selain diriku. Maka pejabat-pejabat Mesir ini mengatakan, kalau begitu bunuh saja dia. Akhirnya diambillah keputusan di ruangan itu bahwa Asiyah harus dibunuh apabila ia tidak mau kembali menyembah Fir'aun sebagai Tuhannya. Singkat cerita teman-teman,
Akhirnya Asia ini ditangkap dan tubuhnya diikat di sebuah batu. Kemudian dibawalah ia ke tengah padang pasir yang sangat panas. Lalu setelah itu Asia ini ditinggalkan dengan posisi dirinya terikat di bawah terik matahari di padang pasir. Firaun ini berprasangka bahwa selama Asia ini ditinggalkan, pastilah ia akan meminta tolong kepadanya dan mau kembali menuhankan dirinya. Nah, selama Asia ditinggal sendirian di tengah padang pasir, Nabi Musa alaihissalam datang kepadanya secara diam-diam. Dipeganglah tangan Asia ini yang juga sebagai ibu angkat Nabi Musa. Dan kemudian Musa membisikkan di telinganya, Allah tidak akan melimpahkan rasa sakit kepadamu. Tatkala ketika beberapa waktu ditinggalkan, Firaun pun kembali mendatanginya, mendatangi bersama pasukan kerajaan. Maka ditanyalah lagi mengenai siapa yang patut untuk disembah, apakah Allah ataupun saya, kata si Firaun. Namun karena Allah menanamkan keimanan di hatinya Asia ini, maka Asia menjawab, tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah. Mendengar hal ini, lagi dan lagi Firaun menjadi tambah marah. Dipukulinya Asia secara membabi buta dalam posisi terikat di bawah teriknya matahari. Dan sambil dipukuli, Asia dipaksa murtad. Tapi ia tetap tidak mau. Sampai-sampai pakaian Aisyah terlepas sebagian karena siksaan dari Firaun. Karena kabar yang dibisikkan Musa kepada Asia ini, selama Asia mengalami penyiksaan, ia tidak merasakan sakit. Malahan Asia pun tersenyum dan tertawa ketika disiksa Firaun. Melihat Asia ini malah tertawa, akhirnya Firaun menduga bahwasanya ia ini gila. Sudah disiksa malah ketawa. Kata dia apa? Lihat, aku sudah mengazab dia, aku sudah menyiksa dia. Ia malah tertawa. Dan pada suatu momen ketika siksaan Firaun telah melampaui batas, karena Asia tetap tidak mau murtad kembali, maka diambillah keputusan bahwa Firaun harus membunuh Asia. Teman-temanku seiman, ketika Asia binti Muzahim hendak dibunuh oleh Firaun, Asia karena sudah tahu ajalnya sudah sangat dekat, maka Asia mengangkat wajahnya ke langit dan berdoa kepada Allah untuk dibangunkan sebuah istana di surga untuknya. Sekejap saja setelah Asia selesai berdoa, Allah pun langsung mengabulkan doanya itu. Maka ditampakkannya lah istana yang diminta Asia ini. Nah, di peristiwa itu Asia benar-benar melihat istananya tersebut, dan ia tahu bahwasanya doanya langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Asia pun tersenyum sambil melihat istana itu. Lagi-lagi Firaun berkata, lihatlah wanita itu, gilanya semakin jadi. Dia tertawa sementara dia sedang diazab olehku. Maka Asia binti Muzahim pun setelah Allah perlihatkan istananya, Firaun pun membunuhnya. Maka wafatlah Asia binti Muzahim husnul khotimah. Jadi itulah kisah tentang seorang wanita mulia yang bernama Asia binti Muzahim, istri Firaun laknatullah alaih. Semoga cerita kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan khilaf, salah, atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.